Baik pendengar Kardopa, selamat sore. Kita ketemu lagi tentunya di Spesial Dialog Duduk Bareng Parlemen untuk hari ini, edisi Rabu 23 November 2022. Hari ini kita langsung live dari ruang kerja Praksi PKS DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol. Dan hari ini saya punya narasumber yang kompeten juga, tentunya ada mewakili dari Praksi PKS DPRD Sumatera Utara yang terkait dengan topik obrolan kita hari ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Peter, kita hari ini mau ngebahas tentang bagaimana Sumatera Utara jelang akan berakhirnya masa bakti atau masa jabatan pasangan Edi Musa tentunya ya. Kan sebentar lagi nih 2023 akan berakhir masa bakti masa jabatan beliau. Nah ini akan menjadi topik bahasan kita ke depannya. Yang jelas jangan lupa juga saya ingatkan untuk Anda untuk bisa saksikan langsung untuk live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita sapa dulu ada Bapak Abdul Rahim STMT, ini mewakili Praksi PKS DPRD Sumatera Utara dan juga anggota Komisi D ya Pak ya. Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sibuk banget kayaknya hari ini. Ya, padat dari pagi sampai ini pun masih ada paripurna. Masih dan itulah paripurna. Aktivitas anggota dewan. Kalau Oke. tidak rapat ya harus ngomong ke masyarakat. Harus ngomong ya. Dan Iya benar. Karena memang harus menyampaikan aspirasi rakyat Ya, benar. tentunya ya. Ini sesuai dengan apa yang mau kita bahas Pak. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu nih ke Bapak. Kan ini ada pandangan dan komentar tentang DPRD ini sebagai rumah besar rakyat Sumatera Utara. Bagaimana pandangan Bapak sebagai Bapak pribadi dulu deh. Nanti kita baru ngomong ke Praksi PKS-nya sendiri terkait tentang DPRD ini sebagai rumah besar rakyat Sumatera Utara. Itu adalah sesuatu yang benar ya, bahwa gedung DPRD ini adalah gedung rakyat, rumah besarnya rakyat, sehingga rakyat itu diberikan ruang, diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya di seluruh Sumatera Utara. Bahwa rakyat Sumatera Utara hari ini hampir 15 juta jiwa. Dan ini kita melihat bahwa ketika ada aspirasi apakah ke pusat, ke presiden, kebijakan-kebijakan ini tetap sasarannya itu adalah gedung rakyat ini. Dengan berbagai demo yang akhir-akhir ini kita lihat. Karena memang banyak banget nih Pak masalah yang muncul belakangan ini nih. Benar. Mau menjelang berakhirnya masa jabatan Pak Edi Pak Musa banyak nih masalah yang bermunculan. Tapi gini, kalau menurut Bapak sendiri gimana nih pandangannya tentang DPRD Sumatera Utara saat ini, kekiniannya tentang rumah rakyat ini, mungkin yang lagi hangat apa ini Pak yang dibahas di sini nih? Ya, kalau di internal DPRD Sumatera Utara kemarin kita di Badan Anggaran secara maraton itu membahas tentang perubahan APBD di 2022 dan juga kita sudah mensahkan rencana APBD 2023. Nah, itu sudah kita rencanakan hampir nilainya itu 14 triliun. Yang sudah kita sahkan, dan hari ini adalah paripurna terkait dengan persetujuan dewan tentang eksaminasi atau hasil pemeriksaan dari Mendagri. Ini harus diparipurnakan dan itu sudah ini jadwalnya pas tepat saat ini, dan ini merupakan bagian dari pekerjaan yang memang harus kita tuntaskan di gedung rakyat ini. Kira-kira tuntasnya hari ini juga atau? Ya. Hari ini tapi nanti eksekusi programnya itu nanti di 2023 karena ya APBD 2023. Nah, ini sejauh mana untuk Praksi PKS sendiri dalam merespon dan menyampaikan aspirasi rakyat ke lembaga yang lebih tinggi lagi, eksekutif atau gimana Pak? Kita lihat juga depan DPRD kadang ada demonstrasi gitu Pak. Terkait dengan aspirasi ke fraksi atau ke DPRD, kita senantiasa mendengar dan mensikapi dan menindaklanjuti. Contohnya kemarin ada buruh itu bagaimana mengoreksi tentang upah kerja, dan itu sudah kita sampaikan. Bentar Pak, ada yang lewat. Kita lanjutkan kembali. Pak, maaf mungkin agak sedikit mengganggu waktu Bapak untuk paripurna ini Pak. Apa-apa. Nah, kita lanjut nih Pak. Zoom, kan kemarin kalau nggak salah Menteri Tenaga Kerja sudah mendeklarasikan ya Pak ya, sudah memutuskan itu akan naik 10%. Nah, ini buruh juga kemarin ada demo kalau bisa untuk Sumut naiknya 13% gitu kan Pak ya. Kalau bisa gitu. Memang kalau kita lihat harapan-harapan buruh itu kan memang ini
akumulasi kalau saya lihat. Karena selama 2 tahun ini kan kita kena dampak COVID. Iya, Ya, benar. dan COVID ini sangat mengganggu ekonomi masyarakat, ya, terutama masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi oleh karena itu memang pemerintah harus bijak dalam hal untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang pro kepada rakyat. Iya. Ya mungkin pemerintah sudah melakukan ada namanya BLT, ada namanya bantuan-bantuan lain atau bansos, bantuan sosial, itu adalah bagian dari memang yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Oke. Harus ya Pak ya. Ya. Karena kita harus mendengarkan suara rakyat juga, jeritan Benar. hati rakyat Pak. Iya, benar. Tapi yang paling hangat apa nih Pak yang disampaikan rakyat ke DPRD nih Pak? Ya, Selain buruh tadi. Ya, kemarin ya, yang beruntun kita diterima. terima itu adalah terkait dengan kenaikan BBM. Oh, oke. Ini sebenarnya ya tetap ada kaitannya dengan upah buruh. Tapi intinya adalah kalau kita lihat kemarin ada mahasiswa, ada buruh, ada emak-emak pun ada yang Iya, demo benar, ya, karena ada, memang Pak. Sampai mau dampaknya nginep itu kan katanya, ya, dampaknya kan kepada masyarakat bawah ya. Artinya memang kita setiap ada demo, kita secara birokrasi itu kita kirim ke Pak Presiden karena tujuan tuntutan mereka ke Pak Presiden dan juga kepada gubernur. Dan kita sudah melakukan itu dan mudah-mudahan ini didengar oleh pemimpin kita di negeri ini sehingga apa sahutan-sahutan dari masyarakat yang demo-demo kemarin itu bisa menjadi solusi lah untuk mereka. Baik, ya. Pak. Nanti kita lanjut lagi Pak obrolan kita, jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Pastikan untuk stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi spesial dialog duduk bareng parlemen langsung live dari ruang kerja fraksi PKS DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Pak Abdul Rahim nih. Yang jelas kita masih punya topik nih Pak. Yeah. Bagaimana Sumut jelang akan berakhirnya masa bakti pasangan Pak Edi dan Pak Musani. Sejauh ini pandangan fraksi PKS bagaimana untuk mungkin sedikit boleh mengkomenin kinerja mereka gitu Pak selama ini. Oke. Jadi fraksi PKS dalam hal ini yang sudah mencermati, melihat perkembangan dari pembangunan di Sumatera Utara selama 4 tahun ini. Ini kan sudah masuk tahun ke-5, tahun terakhir. Nah, tentunya kita akan melihat kerja Pak Gubernur dan Wakil Gubernur secara objektif ya. Kita memandang secara objektif karena memang pertama Pak Gubernur ini kan dukungan PKS dari awal, dukungan PKS. Biarpun kemarin itu ada APBD di 2021 itu kita tolak. Dan hanya PKS yang menolak. Itu juga ada dasarnya. Karena memang ada kebijakan-kebijakan anggaran yang kita pandang itu tidak terlalu berpihak kepada masyarakat. Tentunya bagi PKS memandang sejauh mana sampai hari ini kinerja daripada Pak Edi dan Pak Ijek, tentunya indikator kita itu adalah visi misi dan fokus kerja. Perlu saya sampaikan mungkin supaya pendengar Kardopa supaya tahu dan kita semua bahwa visinya Sumatera Utara atau dulu dikatakan pasangan era Mas itu kan menjadi kan visi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Jadi di sini visi ini dijabarkan ke dalam 5 visi. 5 visi itu adalah bermartabat dalam kehidupan, bermartabat dalam politik, bermartabat dalam pendidikan, bermartabat dalam pergaulan, dan bermartabat dalam lingkungan. Jadi inilah jabaran daripada visi. Dan perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini, di samping itu juga ada 8 fokus kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara. Ya, pertama adalah di bidang pendidikan. Ada bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, agraris, pertanahan, pariwisata, reformasi birokrasi, sosial kemasyarakatan dan olahraga, dan infrastruktur. Jadi ada 8 fokus kerja yang ini dilakukan oleh Pak
Edi dan Pak Ijek. Pak Ijek. Tentunya bagi kita dalam hal ini dari satu visi turunannya adalah ada 5 misi sampai kepada ada 8 fokus kerja yang akan mereka lakukan. Masing-masing kita melihat bahwa secara objektif ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini ada kemajuan dalam arti bahwa di dalam 8 sektor itu ada yang kita lihat sisi-sisi yang memang pondasinya didudukkan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena itu yang terpenting. Contohnya di bidang pendidikan dalam undang-undang pendidikan itu kan harus ada minimal 20% anggaran untuk pendidikan. Dan ternyata kalau kita buka APBD ini hampir 30% anggaran pendidikan. Nah, anggaran kesehatan juga itu melebihi dari 10%. Ya, cuman persoalannya kalau kita melihat bahwa kita berharap bahwa Pak Gubernur itu memang harus tepat sasaran dalam hal memberikan anggaran-anggaran yang akan diberikan kepada masyarakat. Begitu juga ketenaga kerjaan, mengurangi pengangguran, ya, dan di pertanahan. Jadi dalam fase 4 tahun ini saya melihat bahwa Pak Gubernur juga sudah ada perhatian dia terhadap bagaimana mencari solusi tentang konflik agraria. Konflik pertanahan, biarpun sebenarnya masih terus terjadi, ya, tapi sudah mulai menurun, ya. Ini harus kita akui. Di pariwisata juga kita melihat di pariwisata juga bahwa pembangunan yang dilakukan baik di Danau Toba dan juga ada rencana di Danau Siais atau di tempat-tempat lain juga sudah dilakukan, ya. Di reformasi birokrasi juga ada istilahnya itu merit system, yaitu bagaimana menilai kinerja birokrat ASN itu, bahwa dulunya kita nilainya di bawah 100, sekarang dalam kepemimpinan Pak Edi itu nilainya sudah mencapai 200 lebih. 200 hampir 300. Ya, ini juga menjadi sebuah, cuman persoalannya hari ini kita melihat bahwa selama 4 tahun ini, ya, Pak Gubernur saya melihat belum menempatkan orang-orang yang memiliki kapasitas SDM itu di posisi yang strategis. Dan ini menjadi PR Pak Gubernur dan Pak Ijek. Masih banyak bongkar pasang, masih banyak PLT juga nih Pak. Dan masih banyak PLT dan rangkap jabatan. Dan ini kan sangat mengganggu kinerja. Oleh karena itu kita berharap di akhir masa jabatan Pak Gubernur 1 tahun terakhir ini beliau harus fokus dalam rangka untuk membangun SDM. Ya, apakah di OPD sehingga bisa menyempurnakan visi misi yang sudah dijalankan selama 4 tahun ini. Ya. Supaya bisa tercapai di menjelang akhir September 2023. Nah, itu sudah selesai. Nah, udah kalau dihitung nggak lama lagi sih Pak. Pokoknya suka tidak suka Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur harus mundur menjadi gubernur di September 2023. Ada isu-isu bakal calon lagi. Gimana PKS dukung nggak? Itu nanti Pak bahasannya. Oke. Bagaimana dengan masih adanya PLT, dinas-dinas badan terkait ini kan masih ada PLT seperti yang saya bilang tadi Pak. Atau lagi tuh tadi contoh OPD yang mendapat kritik dari PKS. Gimana ini Pak? Artinya sebenarnya kita berharap Pak Gubernur kan beliau ini harus objektif melihat orang-orang yang pas didudukkan dalam OPD. Tidak juga menerima mungkin ada bisikan-bisikan. Ya, kita berharap itu. Tapi saya melihat tipis gitu tapi saya melihat Pak Gubernur ini memang sudah mendudukkan pondasi ini, tapi ini kan belum tuntas. Apakah memang dia berkeinginan untuk 2 periode lagi? Mungkin bisa ditanya aja nanti wawancara langsung dengan beliau, ya kan. Tanya Pak Edi bisa Bang Peter bisa untuk mengundang beliau. Ya. Yang intinya saya melihat hari ini dia sangat
sangat suka diundang di berbagai panggung yang ada di Sumatera Utara. Apakah Oke. ini tanda-tanda kita nggak tahu. Kita tidak tahu, Pak. Iya. Tapi tadi Bapak ada 8 fokus, salah satunya infrastruktur. Iya, infrastruktur benar. Juga. Menurut Bapak gimana sekarang ini kondisi Sumatera Utara? Iya, perlu karena saya juga di Komisi D, Iya, udah selama Komisi D, Bapak, iya, benar. iya, udah selama 6 bulan saya di Komisi D dan saya sudah mempelajari dan memahami tentang kerja-kerja infrastruktur yang sudah dilakukan. Intinya sebenarnya Pak Gubernur ini dari awal sudah mencanangkan dalam RPJMD, dalam visi misinya itu untuk membangun ada sekitar 30% jalan provinsi yang rusak parah. Dan ini yang sebenarnya kemarin itu ada kebijakan karena di 2020-2021 terjadi COVID, makanya tidak bisa dilakukan. Karena kita kemarin perlu saya sampaikan juga para pendengar Cardova bahwa hampir 1,5 triliun dana kita direfocusing untuk ekonomi dan kesehatan selama COVID. Jadi oleh karena itu makanya di 2022 inilah makanya ada anggaran yang mungkin kita kenal dengan multi-yes atau anggaran tahun jamak. Itulah yang 2,7 T. Yang ini semua panjangnya itu hampir 400 kilo. Ya, 400 kilometer yang dibangun untuk perbaikan infrastruktur. Sebenarnya ini komitmen Pak Gubernur, kita dukung komitmen beliau ini. Cuman persoalannya sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah semangat Pak Gubernur membangun infrastruktur Sumatera Utara juga harus diikuti oleh semangat Waskita, PT Waskita yang diberikan kewenangan untuk mengalukan pekerjaan. Jadi saya secara pribadi juga mungkin fraksi PKS juga melihat PT Waskita ini harus mengevaluasi diri, introspeksi diri. Kenapa di akhir-akhir 2022 ini masih di bawah 10% pekerjaannya. Masih belum mencapai. Belum mencapai. Dan ini kan bahaya. Sementara dana yang 2,7 triliun itu sudah kita anggarkan di 2022 itu sebesar 500 miliar, di 2023 nanti 1,5 triliun dan di 2024 itu 700 miliar. Jadi totalnya 2,7 triliun. Udah ditampung. Tinggal nanti 2024 yang mungkin belum ya, mungkin nanti di pembahasan tahun depannya. Tapi sejauh ini kalau menurut Bapak ini dari fraksi PKS, apa yang menjadi catatan terhadap kinerja pasangan Pak Edi Ijek selama memimpin Sumut nih? Udah hampir 5 tahun ini, Pak. Jadi kalau saya mungkin secara pribadi melihat ya, mungkin secara pribadi, secara fraksi dan secara DPRD Secara pribadi saya melihat bahwa pertama Pak Edi dan Pak Ijek sudah membangun pondasi pondasi birokrasi, pondasi infrastruktur, pondasi ini yang dan saya berharap ini harus terjadi percepatan ya. Percepatan yang seperti apa? Percepatan dengan menempatkan orang-orang yang memiliki SDM yang bagus di posisi-posisi dinas-dinas. Benar. Artinya tidak berdasarkan tadi bisikan-bisikan tadi, tapi karena memang kemampuannya. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, kalau itu secara pribadi saya melihat itu. Secara fraksi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Edi dan Pak Ijek dalam hal ini adalah sebenarnya ini kan ada peninggalan masa lalu ini yang harus mereka kerjakan. Ada PR. Ya mungkin masa-masa lalu itu kan kita lihat gubernur-gubernur terdahulu itu kan tidak bisa fokus membangun Sumatera Utara karena harus berhadapan dengan kondisi hukum waktu itu kan. Jadi oleh karena itu sehingga kalau kita lihat pembangunan kan stagnan. Dengan pembangunan yang stagnan inilah maka dengan hadirnya Pak Gubernur dengan komitmennya, Pak Ijek dengan berkomitmen dalam hal ini, maka kita berharap ini menjadi satu acuan yang kuat bagi kita untuk Pak Gubernur dan Pak Ijek itu bisa menjadi melanjutkan pembangunan di Sumatera Utara dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak mengejar PR-PR yang tertinggal. Mengejar PR yang tertinggal. Jadi masyarakat juga bisa, kan kalau kita lihat nih masyarakat atau rakyat Sumatera Utara ini Pak agak meragukan kepemimpinan sekarang ini gitu Pak. Biar kelihatan gitu ya Pak, biar nampak hasil kerjanya gitu benar. ya Pak. Karena kan masyarakat kan melihat
apa sih yang kami dapatkan setelah Pak Gubernur Benar. menjadi Pak Edi Edi. mantan Pangkostrat yang menjadi gubernur, ya kan? Apa sih yang kami dapatkan masyarakat? Tapi tentunya Pak Gubernur kan kalau saya lihat kan termasuk gubernur yang memang rajin juga turun ke bawah, Ke lapangan. ke lapangan, ke Tabaksel udah beberapa kali, ke Toba, ya, ke daerah-daerah Ekstaput, ke Nias, dan ini kan bukti bahwa dia juga mencintai rakyat Rakyatnya, Sumatera oke. Utara. Cuman persoalannya kan bisa jadi bahwa dalam waktu 4 tahun ini seperti yang kita bicarakan tadi, Ya. ada PR-PR yang memang harus beliau ada yang harus disegerakan, Ya, benar. ya kan, sehingga di akhir tahun ini dia bisa mencapai ya mungkin visi misi yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu ya sesuai dengan ya yang diharapkan indikatornya. Oke. Seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak apa ini Pak yang harus disegerakan nih dari pasangan Pak Edi Ijek ini? Ya, pertama kan masalah infrastruktur. Oke. Yang kedua adalah kalau kita lihat masalah pertanian juga. Pertanian oke. jadi harus fokus beliau karena memang Sumatera Utara 60% itu kan Benar. pertanian. Jadi memang harus beliau ini harus memiliki semangat, harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperhatikan pertanian. Tentunya ini harus tergambar dalam bisa jadi bantuan-bantuan di bidang pertanian dan juga di peternakan. Nah, ini harus segera beliau lakukan di Tapi kalau menurut akhir saya saat ini yang harus jadi perhatian khusus tuh banjir Pak. Oh, banjir, Benar kan, infrastruktur ya. Apalagi musim seperti ini, hujan sedikit banjir. Ya. Jadi kalau ya itu mungkin dari infrastruktur, memang ini kan banjir di Kota Medan dan di beberapa daerah ini kan merupakan musiman tahunan ya. Sebenarnya kalau saya sederhananya melihat karena saya juga S2-nya dari tata ruang ya. Jadi saya melihat memang ini ketidaksiapan infrastruktur kita untuk datangnya banjir ini seperti Kota Medan, ya kan, ketidaksiapan infrastruktur yang kita bangun. Jadi artinya misalnya danau Sungai Deli, ya kan, harus menjadi saluran primer. Dari saluran-saluran yang mungkin dari rumah-rumah, dari apa semuanya itu harus menampung air. Persoalannya sekarang Sungai Deli pun sudah dangkal. Iya benar. Material-material banyak di sana. Oleh karena itu memang Pak Gubernur tadi pagi juga saya dengar melakukan koordinasi kepada semua dinas terkait dinas terkait dalam hal untuk penanggulangan banjir. Apalagi ini curah hujan semakin tinggi di akhir tahun ini. Di akhir tahun ini. Kita doakanlah mudah-mudahan bisa sedikit teratasi ya. Minimal adalah infrastruktur yang memang ditambah. Iya benar. Ya kan, drainase disiapkan sehingga tidak akan memberikan ke masyarakat lah ya. Misalnya banjir yang mungkin ada korban masyarakat kita ya. Oke. Tapi kalau soal untuk koreksi Pak, untuk kepemimpinan Pak Edi Ijek nih dikaitkan dengan visi misi beliau yang sudah disampaikan ke DPRD Sumut dan juga masyarakat Sumatera Utara juga sedikit ini udah paham nih visi misi pasangan Pak Edi Pak Ijek nih apa kemarin ya Pak. Ya. Nah ini mungkin sedikit koreksi dari Bapak apa ini? Artinya kalau dari saya sebenarnya pertama apa yang dilakukan. Apakah sudah tercapai visi misi Pak Edi dan Pak Ijek nih saat ini? Ini kalau saya belum tercapai sepenuhnya, belum tercapai. Kalau kita buat persentasenya ini masih 70% lah. Saya kasih 70%. Berarti dia harus ngejar lagi 30% lagi. Seharusnya kan dia kalau sudah ini udah mencapai 90% seharusnya. Sudah mau berakhir, ya kalau kita presentasikan dia masih di angka 70% lah. Jadi sehingga masih ada PR dan catatan-catatan penting yang harus beliau lakukan, Pak Edi dengan Pak Ijek yang mudah-mudahan mereka terus bergandeng tangan sampai akhir masa jabatan ya, sehingga visi misi yang mereka yang sudah mereka gaungkan waktu kampanye itu bisa mereka realisasikan. Ya, jangan dulu ada kepentingan mau mencalonkan di 2024. Fokus dulu, Pak Gubernur dan Pak Ijek harus fokus untuk membangun Sumatera Utara sampai September ini. Ya, tunggu bergandeng sampai masa jabatan berakhir ya, sampai masa jabatan berakhir barulah kalau mau siapa yang mau maju, siapa yang mau jadi wakil, siapa mau jadi ini, mau jadi kompetitor itu nanti. Itu harapan kita dari DPRD. Itu juga harapan dari
fraksi PKS. Oke. Ya. Fraksi PKS, harapan masyarakat juga sih Pak rakyat. Ya, Supaya harapan. tidak hanya tinggal janji kampanye Ya, Pak. benar. Ke masyarakat pikirnya gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi pendengar Kardopa untuk bahasan kita. Jangan kemana-mana. Pastikan untuk stay tune terus di live Facebook kita Kardopa 994 FM atau jika live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Jangan lupa untuk stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi spesial dialog duduk bareng parlemen, masih langsung live dari ruang kerja fraksi PKS DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol. Masih bersama Pak Abdul Rahim nih, ngebahas tentang bagaimana Sumut jelang akan berakhirnya masa bakti pasangan Pak Edi Pak Ijek ya Pak ya. Ya, benar. Tadi udah banyak catatan nih Pak. Ya. Udah banyak yang harus difokuskan juga oleh pasangan Pak Edi Ijek nih sebelum berakhir masa jabatan ya Pak ya. Nah ini kan terkait akan reses lagi nih Pak anggota Ya, DPRD. benar. Nah ini gimana nih Pak? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Bapak dapil mana nih Pak? Kalau boleh tahu. Dapil Sumut 7, Tapanuli Sumut bagian 7? selatan. Oke. Ya, saya di Dapil 7, Tapanuli bagian selatan itu ada 5 kabupaten kota, yaitu Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Paluta, dan Palas. Dan Oke. dapil saya ini adalah dapil terjauh jalan darat. Terjauh Lumayan, jalan Pak, darat. jauh-jauh tadi Bapak bilang. Ya, karena memang perbatasan Sumbar. Nah, kalau ke sana itu kalau jalan darat 10 jam. Cukup jauh ya Nah, Pak. cuman yang paling jauh itu kan Nias, tapi kan harus naik pesawat atau kapal laut. Iya iya. Jadi cerita tentang reses, resesnya nah, gimana reses ini, Pak? ini kan sebenarnya dalam regulasi, dalam peraturan itu 3 kali dalam setahun Oke. reses. Nah, jadi masa reses ini adalah masa anggota dewan itu menjemput aspirasi dari masyarakat. Nah, di dapil masing-masing. Dan sampai sekarang kalau kita lihat bahwa kita sudah reses itu sudah 9 kali. 9 kali. Nah, inilah yang ke-10. Oke. Ya kan Di tahun setahun, ini aja. ya kan 3 Oke. tahun yang lewat. Ini tahun keempat. Tahun keempat. Intinya bahwa setiap reses itu kan kita sekarang itu kebijakannya itu harus ada 10 titik reses, Pak. 10 titik. Oke. Nah, dan pesertanya itu antara sekitar 250 sampai 300 peserta resesnya. Jadi makanya setiap reses itu kita bisa mengundang, bisa lewat partai kita, Oke. bisa komunitas, tapi mereka yang hadir itu kan dalam hal ini orang-orang yang mungkin pertama adalah basis kita sebagai anggota dewan, mungkin yang pernah memilih kita dulu untuk menguatkan basis jaringan masing-masing dan juga basis-basis baru yang mungkin belum pernah kita. Oke. Nah, karena kalau dari segi pendanaan ini kan dana dari APBD, jadi sehingga semua aktivitas reses itu dibiayai oleh negara. Nah, ini tanggung jawabnya kemana nih? Dan ini harus dipertanggungjawabkan dan memang ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya ada, makanya konsumsinya, snacknya itu semua dia sampai kepada kalau misalnya kita memberikan bingkisan kepada peserta yang hadir. Jadi oleh karena itu tanggung jawab kita ketika reses itu adalah bagaimana aspirasi dari masyarakat itu akan kita sampaikan. Jadi setiap hasil reses kita itu kan ada namanya reses secara pribadi, juga reses secara berkelompok. Benar. Satu dapil. Jadi nanti aspirasi kita semua ini akan dirumuskan bersama oleh anggota-anggota dari dapil masing-masing dan nanti akan disampaikan di paripurna yang dihadiri oleh Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kepala-Kepala Dinas. Itu akan kita sampaikan dan itu diberikan diparipurnakan, itu dibacakan secara formal di paripurna dan juga nanti hard copy-nya itu diberikan. Ya, hard copy-nya itu nanti diberikan. Jadi oleh karena itu makanya dalam hal ini reses yang kita lakukan itu adalah lebih kepada memastikan bahwa apa sekarang yang sudah dibangun oleh pemerintah Sumatera Utara. Tentunya ketika reses ini kan sama dengan kita berkampanye dulu. Ya, pasti benar. ada janji-janji, Ada janji. kan. Jangan Janji. ditutup rakyat nih Pak. Ya, Janji jadi tinggal janji nih. Ada nggak pernah Kau janji? yang berjanji, Kau yang kau pula mengingkari. yang mengingkar. Dan disinilah sebenarnya marwah anggota dewan itu. Oke. Kalau mau dipilih lagi dia 2024, benar. disinilah dia. Kalau kita lihat dari sejarah periode yang lama, itu wajah baru itu hampir 80%. Jadi 80 orang itu wajah baru.
Oh, 20 orang yang wajah lama. Dan Dan ini merupakan sebuah tantangan, ya challenge ini kepada anggota dewan sekarang agar dia memang harus dekat dengan masyarakat pemilihnya. kalau memang mau dipilih Nah, lagi kalau gitu. mau dipilih lagi, tentunya dengan apa tadi? Dengan misalnya apa yang dia sampaikan. Jadi sebenarnya di DPRD Sumatera Utara ini ada beberapa program ya berbasis komisi yang bisa kita lakukan. Contohnya kita bisa kan ada pintu masuk atau jalur-jalur yang bisa dari reses, bisa dalam bentuk reses itu aspirasi masyarakat nanti akan berbentuk epokir. Nah, jadi epokir ini pokok-pokok pikiran dewan. Itu akan kita masukkan di dalam dokumen musrenbang, musyawarah rencana pembangunan Sumatera Utara. Jadi sebenarnya secara regulasi, secara aturan DPR anggota dewan itu boleh memasukkan program-program ke ke dinas-dinas, ke Pak Gubernur, dan nanti akan dibahas bersama. Salah satu program yang mungkin dewan sudah melakukan itu adalah kita juga ada dana yaitu bantuan sosial, ya bantuan bansos itu dalam bentuk bantuan ke masjid-masjid, ke gereja, ke wihara, ke rumah-rumah ibadah dan ke sekolah-sekolah yang mungkin dari kita usulannya kemana saja. Dan ini memang ada pertanggungjawabannya oleh Biro Sosial. Ada juga nanti dana-dana yang mungkin program dari dinas-dinas yang bisa kita salurkan, misalnya untuk pemeliharaan irigasi, untuk buat jalan usaha tani. Kalau saya kemarin ada usulan setahun yang lewat mengusulkan ada jalan usaha tani, dan saya respon dan saya masukkan dalam RKPD, rencana pembangunan ada rencana kerja pemerintah daerah, RKPD. Nanti RKPD nanti keluar anggaran yang kita sampaikan dan sekarang sudah dibangun di dapil saya. Di dapil Bapak jalan usaha tani bisa. Ada juga salah satu janji bedah sudah rumah. terpenuhi. Ada bedah rumah. Dan ini yang sebenarnya yang harus kita jaga kalau mau ingin lagi dipilih oleh konstituen dan pemilih kita di 2024. Banyak janji pun payah nih Pak. Makanya kalau saya sebenarnya tidak suka berjanji. Saya sampaikan kalau ada yang mengatakan saya usahakan. Ya saya usahakan sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Sampai kemarin saya juga Pak ada sebagai bagian dari advokasi saya, mungkin perlu saya sampaikan ada irigasi yang jebol dan ini dampaknya itu ke 800 hektar persawahan. Dan mereka 2 kali gagal panen. Sekali gagal panen itu 19 miliar, berarti 2 kali itu 38 miliar kerugian mereka. Tapi ini setelah saya tahu informasi ini, saya ke lokasi, saya koordinasi dengan BWS, badan sungai, ya wilayah sungai, koordinasi dengan Cipta sumber daya air, dan tidak sampai seminggu itu sudah mulai diperbaiki. Dan rupanya ada anggaran-anggaran. Sebenarnya ada ya? Iya, itu terjadi di daerah Desa Tahalak itu di Angkola, Batang Angkola di Tapanuli Selatan. Dan sebenarnya yang gini-gini kita berharap kepala daerah pun harus cepat merespon ini, apalagi masyarakat ruginya sampai 38 miliar karena gagal panen 2 kali. Itu 800 hektar. Ini mungkin bagian dari salah satu advokasi kita yang mungkin masyarakat juga sampai kepala desanya buat testimoni, terima kasih kepada Pak Gubernur, kepada Pak Abdurrahim. Saya viralkan aja itu kan. Seperti itu mungkin. Itu strategi lah. Kan? Kalau Bang Peter Tapi Pak terkait masalah dana tadi Pak. Selama ini cukupkah dana itu Pak? Dana reses sebenarnya cukup. Artinya kan itu semua kan kembali dari rakyat ke rakyat dana resesnya. Apakah untuk konsumsi, untuk snack, sampai kepada teratak dan semuanya itu memang ada nomenklaturnya dibuat. Dan sekarang itu reses kita itu sampai 10 titik. Berarti 10 titik itu harus terpenuhi secara laporan. Kalau tidak terpenuhi ada di laporan akan kelihatan. Kalau misalnya dia buat 5 akan kelihatan kan jumlah pesertanya juga. Ini bagian dari transparansi. Malah kalau ada temuan, kemarin perlu saya sampaikan BPK ada temuan yang mungkin dan akhirnya di BPK juga menyuruh kita memulangkan, sebagian besar anggota dewan memulangkan.
Seperti itu. Dan kita terus taat aturan. Taat aturan, ya. Kalau memang harus dipulangkan. Mungkin Oke. ada miss antara panitia di sana dengan mungkin dengan Kalau kita. 10 jangan dikurangin Iya, gitu. jangan dikurangin. Oke, biar kelihatan ke masyarakat, ke rakyat juga kalau DPRD itu bekerja Benar, gitu ya. ya Pak. Seperti tadi ada penyampaian DPR kerjanya apa ini sebagai wakil rakyat, cuman tidur, cuman jalan ke sana, jalan ke sini, jalan-jalan ke sana. Iya, iya. Banyak anggapan yang kayak gitu kan Pak ke rakyat kita nih. Nah, kalau gini Pak, selain memperjuangkan aspirasi rakyat secara umum, nih ya, apa kebijakan yang diambil oleh fraksi PKS untuk menyampaikan aspirasi rakyat gitu Pak? Iya, fraksi PKS kan pertama dari aspirasi ini semua kan kita akumulasi ya aspirasi masyarakat, termasuk kita kemarin mendorong agar Pak Gubernur itu menambah uang honor untuk guru-guru honor itu yang dari 45.000 menjadi 90.000 dan malah ini pun kita dorong agar ini ditambah lagi. Nah itu satu. Yang kedua kita juga dorong kemarin terkait dengan penerimaan P3K yang kemarin batal dan mungkin tahun depan akan jadi. Itu hampir 1.000. Tapi diprioritaskan itu adalah nakes, tenaga kesehatan dan guru dan nakes, dan juga honor-honor yang bidang-bidang tertentu yang sangat dibutuhkan. Itu hampir 1.000 nanti akan diterima P3K. Nah, ini kan menjadi peluang juga untuk mengurangi pengangguran di Sumatera Utara. Itu juga bagian dari yang kita sampaikan ke Pak Gubernur. Dan satu fokus kita juga di pendidikan, juga kita berharap bahwa ada kalau bisa, karena memang Sumatera Utara luas dan masyarakatnya juga banyak, kita juga mendukung dan mengusulkan bahwa setiap kecamatan itu harus ada SMK. Dibangun. Apakah SMK berbasis daerah masing-masing. Kalau cocok di pertanian. Kalau misalnya seperti di Tabakseri itu cocok dibuat di sana itu misalnya SMK pertambangan, karena di sana luas. Tambang martabe di Batang Toru aja 110.000 hektar. Di Sorik Mas Mining itu 64.000 hektar. Artinya ini kan harus ada pendekatan seperti itu, SMK yang mungkin ada lulusan-lulusan, sehingga nanti tidak ada alasan perusahaan bahwa masyarakat yang di sekitarnya bagaimana mau direkrut, orang keahliannya nggak ada. Gitu. Tapi kalau ada SMK-nya otomatis ya kan satu kelas yang tamat ya langsung bisa jadi dipekerjakan menjadi karyawan seperti itu. Itu juga kita dukung hal-hal seperti itu. Ya. Terkait pendidikan juga Pak, sedikit mungkin masih jadi masalah. Memang kalau ngomongin korupsi ini susah sih Pak ya. Dana BOS ada yang masih dikorupsi. Bansos juga masih ada yang dikorupsi. Jadi masalah ini kan kalau saya melihat, karena kemarin bansos banyak juga ibu-ibu atau rakyat yang protes nih Pak, tidak merata gitu Pak kan? Bansos yang mana nih? Sosial dari Medan, dari Sumatera Utara dari atau Pemko dari juga ada kemarin, dari Pemko Pak. ya. Dari Sumut ada, dari pusat juga ada. Dulu kita ada temuan bahwa gula beras yang diberikan rupanya kiloannya dikurangi Pak. Jadi seharusnya gula 1 kilo 0,7, 0,8 setelah ditimbang, dan itu terjadi. Makanya masalah korupsi ini kan bukan masalah kaya, orang kaya juga korupsi juga rupanya kan. Yang korupsi kan artinya saya melihat sebenarnya ini masalah integritas masing-masing. Ya mungkin kalau dari segi agamanya itu ya yang dekat dengan Tuhannya, agamanya itulah yang mungkin yang punya integritas. Seperti itu. Semoga tidak ada lagi seperti itu ya. Kita doakanlah mudah-mudahan ke depan tidak bertambah lagi, tidak ada yang harus berhadapan lagi dengan hukum. Pak, sejauh ini ada kendala Pak yang dihadapi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat? Ya tentunya kan ini ada tahapan-tahapan dalam hal untuk menampung aspirasi, mengajukan, memperjuangkan menjadi program itu kan butuh waktu. Benar. Jadi oleh karena itu memang kita harus pandai-pandailah ke masyarakat. Ya pandai dalam arti bahwa apa yang mereka aspirasikan itu kan belum tentu setahun
setahun langsung, besok langsung bisa sebulan atau setahun gitu, bisa jadi setahun 2 tahun baru terpenuhi. Ada proses ya, Pak. Jadi ada prosesnya. Jadi ya sabar aja. Ya mungkin untuk masyarakat ya. Sama dengan kondisi banjir ini kan, memang kita dibutuhkan sabar dulu ini kan, apalagi di sepanjang Sungai Deli ini, Iya, Bang Peter banyak kan. tuh, Pak. Iya, udah ini terus naik ini airnya kan. Kemarin daerah Katamso tuh saya mati itu ya, dan Sungai saya Deli. melihat Pak Gubernur udah turun itu bantuannya dari BPPD ya. Iya, Artinya ini adalah kepedulian kita lah. Apalagi Kota Medan ini adalah ibu kotanya Sumatera Utara. Dan harus perhatian Pak Gubernur, karena Pak Gubernur pun tinggal di Medan dia kan. Ya. Harus jadi perhatian nih Pak ya. Harus jadi masih perhatian. banyak nih PR nih. Ya. Menjelang akhir jabatan Pak Edi. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan. Kemarin saya buat status di Facebook itu bahwa Bapak untuk menyelesaikan banjir ini ya, Bang Bobi Nasution tidak dengan strategi yang biasa, tapi harus luar biasa. Dan bila perlu DPRD Sumatera Utara bentuk pansus ini supaya fokus apa yang dilakukan oleh Pak Bobi untuk mengatasi banjir. Ini adalah karena saya anggota DPRD Sumatera Utara yang ibu kotanya Kota Medan, dan saya juga berKTP Medan, tinggal di Medan gitu. Nah, itu harapan saya lah sama Bang Bobi Nasution kan. Oke. Kemarin juga ada ini sih Pak, saya sempat cek berita. Ya. Dananya nggak banyak loh untuk masalah penanganan banjir, 500-an gitu, 500 M kalau nggak salah. Tapi masih belum selesai, masih banjir. Iya. Drainase itu masih belum berfungsi dengan baik gitu, Pak. Itu makanya ini kayaknya harus terjun ke lapangan untuk cek. Takutnya material yang dipergunakan tidak sesuai. Ya, jadi kan Pak. Betul. Hujan sedikit udah jebol. Akhirnya Pak, ini terkait waktu kita tidak banyak lagi. Mungkin Bapak ada yang pengen disampaikan untuk pendengar Kardopa kita sore hari ini. Mungkin Bapak bisa langsung cek. Silakan, ada pesan-pesan dulu dari Bapak. Ya, pesan saya kepada pendengar Kardopa, pertama kita tahu bahwa ini adalah tahun kelima kepemimpinan dari Pak Edi Rahmayadi. Tadi kita udah perbincangkan ada beberapa catatan-catatan dan PR Pak Edi Rahmayadi dalam rangka membangun Sumatera Utara yang bermartabat. Jadi oleh karena itu kita berharap PR-PR tadi termasuk birokrasi, memposisikan orang yang berada di tempat yang tepat, di dinas-dinas yang ada, belum lagi mungkin tentang keamanan, tentang narkoba, juga kita ranking 1 peredaran narkoba di Sumatera Utara. Ini kan menjadi PR juga. Masih ranking 1 ini gitu, karena waktunya sempit ini. Jadi bisa kita ini, oleh karena itu kita berharap bahwa pendengar Kardopa agar kita sama-sama memiliki ruang untuk mengevaluasi, memberikan saran dan masukan kepada Pak Gubernur kita. Kalau nggak bisa langsung datang ke DPRD, pintu fraksi PKS terbuka untuk semua masyarakat Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, dalam rangka untuk membangun Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Bermartabat itu ya Pak ya. Demikian. Jadi kalau nggak bisa langsung ke Pak Edi atau Pak Ijek, bisa langsung ke DPRD. Kan ini rumah rakyat gitu Pak, rumah rakyat Sumatera Utara. Langsung sampaikan, pintu fraksi PKS selalu terbuka. Saya tanya Bapaknya terbuka nggak? Terbuka. Karena rakyat itu lebih tinggi statusnya daripada wakil rakyat, ya kan? Benar. Baik. Ya. Pak Abdurrahim. Ya, Abdurrahim Siregar. Ada Siregarnya. Pak, terima kasih waktunya Pak sudah ngobrol bersama kita ya. Tapi ini kita berharap semoga PR-PR ini bisa terselesaikan dengan baik menjelang masa akhir jabatan Pak Edi, Pak Ijek ini ya Pak ya. Semoga bisa tersampaikan, masyarakat juga bisa melihat Pak Edi dan Bang Ijek bersama-sama bergandeng tangan menyelesaikan 1 tahun ini. Benar, karena tinggal 1 tahun lagi sih ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak waktunya. Terima kasih juga untuk pendengar Kardopa yang sudah live Facebook kita di Kardopa 994 FM dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di spesial dialog duduk bareng parlemen langsung live dari ruang kerja fraksi PKS DPRD Sumatera Utara. Saya Desi pamit, Pak Abdurrahim juga harus pamit ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.